kemarin habis nonton konten gitu, katanya ada yang puasa 36 jam lebih dan aman-aman aja, malah katanya sehat, makin sehat. Gimana itu? Sebenarnya kalau dibilang makin sehat bisa terjadi karena ketika pembakaran tubuh itu berjalan dengan membakar si lemak. Pada saat yang kurang lebih bersamaan, badan kita tuh bebenah diri. Bebenah diri. Kayak pemerintahan gitu. Habis introspeksi ganti pimpinan. Kalau pemerintahan tuh kan udah mulai efisiensi, efektivitas pekerjaan gitu kan. Semua tuh ada yang dipecat, ada yang digabung, ada yang apalagi ya pajaknya ditambah. Jangan gitu keterusan kan. Dok, jangan ntar bahas. Ini kan saya makin serem ini. Puasa di bulan Ramadan itu adalah bagi yang menjalani, tapi ya itu adalah kesempatan emas untuk yang mau berat badannya turun, untuk dan mau sehat. Ada kunci-kuncinya kata dokter. Apa ada. kunci-kuncinya? Kuncinya satu, makannya diatur. Makan diatur. Ya. Dua. Tidurnya diatur. Saya catat dulu ya. Satu, makan diatur. Makannya diatur. Karena ingat di bulan puasa itu terbagi jadi dua. Pas puasanya sama pas enggak puasanya. Maksudnya setelah buka puasa sampai nanti sahur lagi. Jadi itu dua-duanya itu faktor yang penting. Jadi jangan menitik beratkan cuman puasa nih udah nggak makan nggak minum berarti pasti berat badan turun. Tunggu dulu apa yang kamu lakukan di waktu tidak berpuasanya. Yang paling saya ingat tahun lalu dokter pernah ngomong jangan dendam. Puasa 16 jam pas begitu buka. Kirain dendam mama tetangga. Salah ya. Kalau itu nggak cuma bulan puasa, seterusnya juga nggak boleh dendam. Tetap dendam. Jangan dendam lah. Seterusnya tetap dendam. Maksudnya jangan balas dendam pas ketika buka puasa langsung makannya sepuas-puasnya all you can eat. Apa aice. Jangan aice gitu. Terus tidur. Karena kurang tidur itu menyulitkan tubuh untuk melakukan pembakaran secara efisien. Terus nafsu makan jadi menggila. Terus membuat kita jadi ketika berpuasanya jadi dari pagi sampai sorenya itu kita lemes. Nah kalau kita lemes kita cenderung malas gerak. Padahal kita bergerak kita menghabiskan kalori. Pantas saya jadi buncit hari ini Dok, karena mungkin kurang tidur ya kali ya. Jadi nafsu makannya ada terus. Haid terakhir kapan? Hari terakhir apa? Haid terakhir. Haid terakhir. Iya, mensnya. Kan kalau buncit. Dok Salma. Salma, ya ampun Salma. Ketuker. Salma siapa lagi? 3 aja deh langsung, tidur diatur 3. Tetap harus gerak. Karena banyak yang bulan puasa itu beranggapan tidur itu ibadah gitu kan. Terus karena lemes, padahal lemesnya itu karena mungkin kurang minum, karena mungkin makannya nggak bener, kurang tidur gitu kan, kurang gizi gitu. Jadinya bawaannya udah tidur aja gitu. Tetap harus aktif. Kalau sebenarnya bukan kalau bisa, sebaiknya tetap olahraga walaupun nanti olahraganya diatur. Terus kalau stres sih biasanya sih nggak stres ya, karena kan 14 hari kemudian kan gaji ke-13 turun. Nanti kita bakalan detailnya mungkin bahas di ini ya Dok. Bulan puasa ada serinya nanti ya. Iya, nanti tungguin ya di bulan puasa pasti kita bahas. 1 makan diatur, 2 tidur diatur, 3 tetap bergerak, 4 udah. 4 itu stresnya. 4 stres, jangan sampai stres ya. Kelola stres berarti. Iya, kelola stres. Soalnya kalau di dokter Santi bilang jangan stres, ngimpilah. Iya, hidup di Jakarta gitu kan zaman sekarang nggak ada stres, bohong lah gitu. Pasti ada stres. Tapi stres itu kan bisa dikelola. Semua serba dipotong, efisiensi. Ada yang curhat, sahabat Sonora. 5, ada yang kelima nggak ada ya? Nggak ada. 4 aja. Oke. Kita balik lagi soal topik malam ini Dok. Soal puasa lama-lama tuh bagus atau enggak. Tadi kan Dokter Santi bilang ya kalau makin lama puasa bisa saja makin ada risiko bahayanya makin ada. Karena kan itu tadi kita mendapatkan sumber energi. Kalau lama-lama lewat lemaknya habis, bisa lewat otot, itu yang jadi bahaya kan kalau puasanya lama-lama. Tapi terus masalahnya bisa juga terjadi ketidakseimbangan elektrolit. Bisa juga memicu beberapa penyakit. Tapi bukan berarti puasa kelamaan itu nggak ada sisi negatifnya. Tapi masalahnya nggak ada sisi positifnya. Masalahnya saya tuh kemarin abis nonton konten Dok di YouTube.
Ada nggak boleh nyebut nama. Oh iya, ada satu influencer aman. Ada satu influencer yang kena influenza. Enggak dong. Ya? Enggak. Satu influencer yang puasanya sampai 36 bahkan 48 jam dan dia aman-aman aja. Kan bahkan 1 sampai 3 hari. Makin Kalau 3 hari berapa? 3 kali 24 berapa? Iya. Ayo berapa? 3 kali 24. Sempak keluar sempak. Oke, skip. Katanya 72, makin ya 72. Allah. Iya. Bener nggak? Bener kan ya 72 ya? Iya benar, 72. Ya. Iya. Saya UN matematika nilainya 4, Dok. Gimana kalau ditanya saya, matematika? Kalau saya mau nyebut tapi takut pada cemburu gitu ya, nanti pada julid gitu kan ya. Beda jadi dunia, nggak usah disebut. Beda dunia kita. Dokter 4 kan itu, pasti pinter. 4 itu dari skala 0-100 apa 0-10? 40 dari 100 makanya kan. Jangan nanyain saya matematika. Kita Chinese kan biasa itu pakai sempoh. Ini Dok, karena saya kemarin bisa nonton konten gitu, katanya ada yang puasa 36 jam lebih dan aman-aman aja, malah katanya sehat, makin sehat. Gimana itu? Sebenarnya kalau dibilang makin sehat bisa terjadi karena ketika pembakaran tubuh itu berjalan dengan membakar si lemak. Pada saat yang kurang lebih bersamaan, badan kita tuh bebenah diri. Bebenah diri. Kayak pemerintahan gitu. Habis introspeksi ganti pimpinan. Kalau pemerintahan tuh kan udah mulai efisiensi, efektivitas pekerjaan gitu kan. Semua tuh ada yang dipecat, ada yang digabung, ada yang apalagi ya pajaknya ditambah. Jangan gitu keterusan kan. Dok, jangan ntar bahas. Ini kan saya makin serem ini. Enggak, ini bener di dalam tubuh kita tuh terjadi gitu loh. Oh, ini ngomongin tubuh kita. Jadi ngomongin ketika tubuh. Kita dananya nggak punya duit nih, nggak punya energi badan kita, kan kita nggak makan nih, ya kan? Nggak makan, nggak minum. Berarti kan kita hanya bisa memanfaatkan tabungan kita doang. Ya. Yang dari tadi waktu sahur dimakan, sama tabungan yang dari kemarinnya, bulan kemarinnya gitu. Nah, ketika tabungannya habis, ngambil deposito yang di kartu ATM, di dompet udah habis, kartu ATM udah habis, ngambillah deposito kan. Tapi kan ketika kita udah mulai mengambil deposito atau menjual aset, kan kita udah mulai mikir, wah bahaya ini, ya kan. Nah badan kita juga gitu, berarti kita udah mulai harus berhemat. Maka badan kita akan tadi itu bebenah diri dengan dia nyari nih, mana nih perabotan yang masih bisa dipakai, yang udah rusak atau yang udah, nah itu diambilin, dipretelin. Misalnya, nemu meja, kakinya udah rusak satu, nggak bisa dipakai kan? Tapi karena zaman nggak puasa itu makannya banyak, sama badan dicuekin aja itu meja, ditaruh aja di situ, nggak diapa-apain, kan kaya raya gitu kan. Karena sumber energinya banyak, jadi dia tidak merasa harus bebenah diri secara ketat gitu. Nah, ketika udah nggak ada makanan, kalau misalnya ada meja yang rusak nih, ya udahlah, ini misalnya meja kakinya 4, rusak 1, yang kaki rusak 1 itu dicopot, dibakar buat jadi energi. Nah, sisanya yang 3 dipretelin untuk bikin, disulap jadi kursi, disulap jadi, mungkin dipotong-potong jadi lemari dan seterusnya gitu. Kalau ngomongin itu namanya konteks autofagi. Autofagi. Kalau ngomongin konteks tubuh, berarti si meja-meja yang rusak itu adalah sel-sel yang rusak. Iya. Jadi dibuang gitu ya. Sebenarnya bukan dibuang, di metabolisme ulang. Jadi kalau ada barang yang masih bisa dipakai, kan dipretelin tuh. Yang bisa dipakai diambil lagi untuk dibuat sel baru, bahan baku recycle, untuk daur ulang gitu ya. Jadi badan kita melakukan recycle. Tapi kalau misalnya yang udah rusak, kayak sel-sel yang udah berpotensi jadi kanker, atau sel-sel yang ada di dalamnya ada bakteri atau ada virus, ya udahlah, ini daripada nyempitin tempat, kan kita rumahnya udah harus dibersihkan gitu, karena kita nggak ada duit nih untuk jadi harus bebenah gitu, jadi dibuang-buangin gitu. Itu namanya apa tadi istilahnya? Autofagi itu berasal dari bahasa Yunani. Benar ya, Greek Yunani ya. Nah, dari bahasa Yunani, dari 2 kata. Yang pertama autos, artinya sendiri, diri sendiri. Phagomai. Bukan somai. Phagomai. Phagomai itu artinya dimakan. Jadi
tubuh memakan dirinya sendiri. Oh, itu autofagi. Autofagi. Itu autofagi itu kalau kita puasanya udah kelamaan tadi. Iya. Ada standarnya kira-kira berapa lama Ya, itu sampai tadi si 16. autofagi itu muncul? Titik pasti kapannya susah ditentukan karena sifatnya pribadi gitu. Tiap orang beda-beda. Tapi jangka waktunya? Kurang lebih kebanyakan orang masuk ke autofagi mulai masuk ke autofagi itu setelah 16 jam berpuasa minimal. Oh, pokoknya startnya dari 16 jam tuh udah siap-siap tuh si autofagi bakalan masuk dengan tuh catatan ya. Dengan catatan apa? Ya itu tadi makannya yang itu tuh udah keburu habis duluan. Makanya kalau dari sisi kesehatan, kalau kita mau mencapai ini saya nggak bicara sisi religius ya, Yap. dari sisi kesehatan nih, dari point of view kesehatan untuk mencapai autofagi. Kalau mau masuk ke autofagi lebih cepat, sahurnya itu pas malam. Oh, kalau biasanya sahurnya jadi makan malam. Kan sahur kan jam 4 jam 3, ya. Jam 3 jam 4. Ya? Jam 3 jam 4. Ini lebih ini pas tidur aja sebelum tidur. Oh, jam 11 jadi, misalkan ya. Jam 10, jam 11 sahur, habis itu udah jangan makan apa-apa lagi. Nanti buka puasanya kan sekitar jam 6. Maka itu kan hitungannya 20 jam kurang lebih ya. More and less kurang lebih 20 jam berpuasa. Maka itu udah kemungkinan masuk ke autofagi akan lebih tinggi daripada kalau kita sahur pas di jam 4. Tapi sebenarnya agak susah sih saya ngomong karena tergantung tiap orang beda-beda gitu. Kalau metabolismenya sangat tinggi, cadangan gulanya, misalnya orangnya nggak hobi makan nasi gitu kan, ada orang yang makannya daging, nggak suka makan nasi gitu. Nah itu akan lebih cepat masuk ke autofagi. Terus orang yang nggak bisa diem, dia puasa pun masih olahraga, masih aktif, warawiri, kerja fisiknya masih biasa gitu, itu akan masuk ke autofagi lebih cepat. Dok, semua orang bisa nggak sih melakukan puasa lama untuk mencapai autofagi? Boleh nggak semua orang atau yang? Bolehnya mungkin nggak semua orang boleh. Nggak semua orang boleh. Dan nggak semua orang dianjurkan karena misalnya ibu yang sedang hamil, ibu yang menyusui, atau orang-orang yang pernah punya hubungan tidak baik dengan pola makan, hubungan tidak baik. Toxic relationship dengan urusan makan. Kalau punya hubungan yang toksik dengan makan, misalnya pernah bulimia atau pernah anoreksia, itu tidak dianjurkan untuk puasa yang terlalu lama karena bisa relapse penyakitnya, kumat gitu. Terus untuk orang-orang yang punya penyakit berat, misalnya kayak diabetes yang tidak terkendali atau penyakit jantung, penyakit ginjal yang parah, juga tidak dianjurkan gitu. Kalau mau berpuasa, konsultasi dulu ke dokter yang merawat. Saya tidak bisa memberikan guideline yang umum untuk semua orang karena ini sifatnya personal. Kan ada aja yang misalnya dia diabetes deh, sama-sama nggak terkendali, tapi yang satu dia baru, jadi belum ada kerusakan organ, ginjalnya masih bagus, terus dia nggak ada penyakit-penyakit yang lain gitu. Mungkin dia malah akan dianjurkan untuk puasa lebih lama. Gitu, mungkin gitu ya. Jadi itu sifatnya personal sih. Jadi diskusi dulu dengan dokter